Allahumma salli. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wa qala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa qala ta'ala latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Jamaah Jumat, hamba-hamba Allah yang insyaallah senantiasa mendapatkan inayah, hidayah, taufik dari dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur bahwa pada hari yang berbahagia ini kita semua hadir bersama-sama untuk mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat Jumat berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah atau nasihat yang disampaikan oleh imam kepada kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara untuk memperbanyak rasa syukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita telah tidak salah pilih lagi, bahwa kita memilih al-Islam sebagai agama kita, yaitu agama yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesempurna-sempurnanya agama. Dan Rasul yang ditugaskan untuk membawa agama ini direkomendasikan semulia-mulianya Rasul, seagung-agungnya Nabi,
Sehingga kita yang menjadi penganut agama Islam ini dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga sebagai seutama-utamanya umat. Namun kita tidak sangkal Bapak dan saudaraku yang saya hormati, bahwa sejalan dengan perkembangan Islam, kemajuan Islam, tidak terlepas daripada manusia-manusia dengki, manusia-manusia pendendam yang terus-menerus mendendam kita, membenci kita, dan berusaha untuk melumpuhkan dan kalau bisa mematikan dan menghapuskan Islam sebagai agama yang paling mulia. Dan ini dilakukan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, bahkan orang-orang Yahudi berkonspirasi bersatu untuk melumpuhkan ini Islam dengan berbagai fitnah dan cara mereka. Diabadikan di dalam Al-Quran di dua tempat, di surah As-Saffat dan surah At-Taubah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka berkonspirasi bersatu untuk memadamkan agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah jamin agama ini pasti akan menang, sekalipun orang-orang kafir itu tidak pernah senang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berkonspirasi, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, yaitu al-Islam, dengan mulut-mulut mereka, dengan fitnah mereka, dengan propaganda mereka. Tetapi Tuhan mengatakan wa ya'ballah, Tuhan tidak pernah mau, Tuhan tidak pernah terima, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka illa ayyutimma nurahu, kecuali bahwa agama ini pasti akan berkembang dan pada saatnya nanti agama ini pasti akan menang. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam, khususnya Yahudi dan orang-orang kafir. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik, ada saja agama yang menerima kedatangan Islam ini, bahkan mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu agama Nasrani. Sampai disebutkan di dalam sambungan ayat, wala tajidanna akrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan melihat orang-orang yang senang kepada orang-orang beriman, cinta kepada orang-orang beriman, yaitu mereka yang mengaku bahwa kami ini adalah agama Nasrani, umat Nasrani. Jadi ketika itu orang-orang Nasrani menerima Islam, walaupun diantaranya banyak yang menolak. Tetapi karena mereka menemukan dan mengakui di dalam faham atau kitab-kitab mereka tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menanti-nanti kedatangan beliau dan mereka beriman setelah beliau ini datang. Walaupun sebahagian di antara mereka tidak mau. Dan beginilah yang dialami kaum muslimin.
Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka di sana Rasulullah diperangi dengan peperangan fisik yang besar. Bukan lagi difitnah, bukan lagi dicaci maki, bukan lagi dikata-katai, dihina-hina, tetapi justru diperangi dengan pasukan yang besar. Maka terjadilah perang Badar. Pada perang Badar pasukan kaum muslimin cuma sekitar 300 orang lebih, sementara pasukan orang-orang kafir dari Mekah 1000 lebih. Tetapi begitu singkatnya peperangan terjadi, akhirnya mereka dibantai dan yang sisanya lari kembali pontang-panting ke Mekah, dan kemenangan dicapai kaum muslimin. Kemudian 2 tahun berikutnya mereka datang dengan pasukan lebih besar, 3000 pasukan. Dan ketika itu kaum muslimin cuma beberapa orang pasukan, 700 dan diantaranya 300 mengkhianat, yaitu di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay sebagai pentolan munafik. Tetapi setelah peperangan berlangsung kaum muslimin, peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin, dan kaum kafir Quraisy dari Mekah dibantai habis-habisan. Dan kemudian terjadilah perang berikutnya, yaitu perang Ahzab atau perang Handak. Perang Handak di mana kita kenal bahwa kaum muslimin ketika itu belum seberapa, cuma sekitar 3000-an orang, sementara pasukan yang datang menyerang 10.000 lebih. Tapi itu pun dimenangkan oleh Islam. Karena memang Allah mengatakan wa yabballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi Islam ini jangan pernah kita ragu, Pak. Kalau Islam ini kalah, Islam ini pasti menang. Cuma yang kita tidak tahu apakah di tangan kita atau di tangan orang-orang sesudah kita. Tapi bagaimana kita menyikapi? Kita sebagai orang-orang Islam harus tampil memperjuangkan ini agama yang kita cintai, membela dengan segala pengorbanan yang kita berikan. Kalah atau menang terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita itu. Kita menang urusan Allah, kita kalah tak Allah yang tahu. Tapi kita berjuang karena kita membela agama yang kita cintai. Sekarang Bapak dan saudaraku, sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa orang-orang komunis di pusat, khususnya di Jakarta itu, dan mungkin bekerja sama banyak pejabat-pejabat tinggi negara, mereka telah mengancam umat Islam di Indonesia ini untuk menghabisi. Subhanallahil adzim. Apakah kita mau diam terima begitu saja? Subhanallah, kita berkewajiban membela agama Allah ini sampai denyut jantung terakhir atau sampai tetesan darah yang penghabisan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Hai orang-orang beriman, tampillah membela agama Allah. Tampillah membela agama Allah sebagaimana Nabi Isa dulu mempelopori pengikutnya, sahabat-sahabatnya, yaitu Al-Hawariyun, di mana Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah?" Siapakah di antara kalian yang betul-betul mau membantu saya membela agama Allah ini? Karena orang-orang Yahudi juga memusuhi Nasrani ketika itu. Lalu mereka bersatu. Dan beginilah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kamu orang-orang yang membela agama Allah. Karena orang yang beragama, Bapak dan saudaraku sekalian, tapi tidak peduli dengan gangguan yang dialami oleh agamanya, sama dengan orang tidak beragama. Sama dengan orang tidak beragama.
Orang-orang yang membela agama Allah adalah kekasih-kekasih Allah. Tadi malam Bapak dan Saudaraku, karena saya kurang sehat sedikit, menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik sebenarnya. Tapi karena saya dalam keadaan kurang fit, maka akibatnya materi yang saya sampaikan sedikit kurang baik. Tetapi pada kesempatan ini Bapak dan Saudaraku, ada seorang sahabat Nabi yang umurnya sudah sangat lanjut. Namanya Abdullah bin Haram. Bapaknya sahabat Jabir, perawi hadis yang terkenal. Ketika terjadi perang Uhud, Abdullah bin Haram cepat-cepat datang mendaftar kepada Nabi untuk ikut perang. Tetapi kemudian diketahui oleh anaknya Jabir bin Abdullah. Dan dia datang melapor kepada Nabi, minta supaya bapaknya jangan dibiarkan pergi berperang karena dia sudah uzur, umurnya sudah sangat lanjut, tenaganya sudah sangat lemah. Biar dia, jangan saja dia ikut perang, nanti saya yang ikut perang, kata Jabir. Tapi Nabi memanggil bapaknya, panggil dulu bapakmu, karena dia yang pertama tadi datang mendaftar, panggil dia. Setelah datang dikasih tahu oleh Nabi, hai Abdullah bin Haram, anakmu menghendaki kamu tidak usah pergi perang. Kamu sudah sangat tua, sudah lanjut umur, sudah uzur, tidak bisa lagi mengangkat pedang, apalagi mau main tangkis dan segalanya. Lalu Abdullah bin Haram naik darah, emosi menunjuk anaknya. Kayak Jabir, laulal jannah la kafartuka iyahu. Sekiranya ini bukan urusan surga, biar kamu yang pergi. Tapi urusan surga, saya mau masuk surga. Jadi bahasa kasarnya, bahasa singkatnya, Pak, saya mau pergi mati. Jadi orang-orang yang menganggap dirinya beriman, menganggap dirinya Islam, kalau diganggu agamanya mau mati. Jangan terima saja seenaknya apa perlakuan orang-orang kafir terhadap kita. Sekiranya bukan surga, kamulah yang pergi. Tapi ini karena surga, saya mau masuk surga. Akhirnya Bapak dan Saudaraku, terjunlah Abdullah bin Haram di medan laga. Tetapi sebagaimana kekhawatiran Jabir anaknya, orang tua yang bersemangat ini tergelepar, tersabit dengan pedang tajam dari orang-orang kafir, tersungkur jatuh mencium tanah, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keinginannya sudah dicapai, cita-citanya sudah terkabul, harapannya sudah terpenuhi bahwa dia syahid membela agama Allah. Dan ada sesuatu yang sangat aneh. Ketika usai perang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantau sahabat-sahabat yang syahid, ditemukanlah Abdullah bin Haram, bapak Jabir perawi hadis yang terkenal ini, dalam keadaan darah sudah kering. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cucuran air mata memberi sedikit nasihat kepada Jabir, bersabar hai Jabir, bapakmu telah mencapai cita-citanya dan keinginannya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba ketika itu si Abdullah bin Haram yang sudah kering darahnya dan sudah mati ini tiba-tiba berbicara, la wallah atamanna an uqtala marratan saniyatan. Tidak ya Allah, saya ingin mati seperti ini berikutnya lagi 2 kali kalau bisa. Lalu kaget Nabi, kaget Jabir, ada apa ya Rasulullah? Ternyata ketika dia syahid disambut oleh Allah dengan kata-kata abdi tamanna,
Hai hambaku, minta apa yang kamu mau minta. Mau 1000 surga, mau 2000 surga, mau selangit bumi dan langit, seluas langit dan bumi dan seterusnya. Minta saja apa yang kamu inginkan. Saya kasih semuanya yang kamu minta. Maksudnya Allah minta surga yang seluas apapun, minta surga yang seindah apapun, minta bidadari sebanyak apapun. Tamanna, mintalah kepadaku apa yang kamu mau minta. Tapi apa yang diminta oleh Abdullah bin Haram, Pak? La wallah. Bukan itu semua. Tamanna an uqtala marratan saniyatan. Kalau bisa engkau ya Allah hidupkan saya kembali untuk berperang lagi dan mati syahid seperti ini lagi, karena mulianya yang namanya mati membela agama Allah. Jadi ambil perbandingan Pak di sini. Sudah sejauh manakah kita mencintai agama ini? Sekarang maaf bapak-bapak dan saudara-saudaraku, peraturan-peraturan yang sampai di daerah ini yang asalnya dari pusat banyak sekali merugikan kita umat Islam. Tapi kita tidak salahkan pemerintah daerah. Mereka hanyalah perpanjangan tangan. Tapi ketentuan-ketentuan dari pusat yang merugikan Islam, subhanallah, sejak sebelum Ramadan kita sudah dibatasi bagaimana supaya tidak usah pergi salat jamaah, tidak usah pergi salat tarawih, kalau perlu Jumat di rumah, kalau perlu salat hari raya di rumah. Subhanallah, tidak mungkin Islam yang punya perintah seperti ini, tapi Islam yang menjalankan. Maka kita sebagai pribadi muslim, mari kita lebih mendahulukan ketentuan agama kita daripada apa yang mereka katakan. Kasihan kita ini. Kita terima kalau mereka bahwa mereka pemerintah kita, penguasa kita. Tapi maaf, jangan campuri terlalu dalam sampai salat kita mau diatur-atur. Subhanallah. Betul Pak, betul. Bahwa agama membenarkan kita meninggalkan sesuatu kewajiban kalau kondisinya darurat. Makan bangkai haram, makan babi haram. Tapi kalau tidak ada yang bisa kita makan selain itu kan kembali dibenarkan. Begitulah aturan-aturan lain. Begitulah aturan-aturan lain. Kalau dalam kondisi darurat ya apa salahnya. Tapi kalau masalah salat ini kita dilarang berjamaah, dilarang merapaskan barisan, sementara daruratnya di mana? Daruratnya di mana? Seandainya orang sudah bergelimpangan di luar, kalau bersentuhan ya oke lah. Kalau rapat barisannya berjatuhan 1, 2, 3 ya oke lah. Tapi ini yang kita takutkan tidak jelas, sementara yang jelas perintah Allah kita tinggalkan. Bagaimana iman? Bagaimana iman kita? Yang kita takutkan barang yang tidak jelas, sementara perintah Allah yang pasti kita tinggalkan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudaraku yang saya cintai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, semoga keadaan ini cepat berubah dan kita umat Islam bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada halangan, tidak ada tantangan, dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Karena yang kita lakukan, kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak membahayakan siapa-siapa. Kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan saudaraku yang saya cintai, sekali lagi bahwa bagaimanapun model hidup yang kita pilih, bagaimanapun cara yang kita tempuh
untuk menghindari berbagai bahaya yang maka kita bukan kalang kabut mencari cara bagaimana terhindar, bagaimana lepas, bagaimana selamat dari ancaman-ancaman yang ada sekarang. Katakanlah apa yang disebut dengan corona, yang katanya sudah demikian hebat. Terus terang bahwa semua itu sedikit pun tidak ada bahayanya kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Tapi jangankan corona, jangankan Covid, demam berdarah, muntah-muntah, penyakit mah, kecelakaan lalu lintas, bahkan siapa tahu terjadi tsunami, terjadi banjir bandang, dan itu jauh lebih berbahaya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan kita. Maka kuncinya, mari kita kembali padatkan masjid dengan salat berjamaah, susun rapi saf sebagaimana petunjuk agama, dan kita salat berjamaah mengikuti imam rawatib kita. Kemudian setelah kita salat berjamaah, kita istighfar, kita zikir, kita tasbih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu jauh lebih aman dan jauh lebih kini mendatangkan hasil, insya Allah. Maka itulah yang sebaiknya kita lakukan Bapak dan saudaraku, sehingga kita minta kepada pemerintah kita, kalaupun nggak ada peraturan seperti ini, biarkanlah peraturan itu berlaku di luar masjid, tapi jangan campuri terlalu ke dalam sampai soal saf masjid, saf kita di waktu salat terlalu ditekan-tekan. Nauzubillahi min zalik. Karena bagaimanapun kita tidak akan mungkin terhindar dengan pasar, kita tidak akan mungkin terhindar dengan keramaian, kita tidak akan mungkin terhindar dengan transaksi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa kalau di masjid kita masih juga diikuti? Kita minta supaya ini diberikan kesempatan kepada kita salat dengan baik. Insya Allah kalau seluruh masjid salat berjamaahnya bagus dan semua jamaah berdoa kepada Allah, Allah akan angkat bahaya ini insya Allah. Dan itu di luar kemampuan manusia sesulit pun. Untuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala marilah kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhu wal amwat qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.